Ya, Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, terduga teroris asal Surabaya yang ditangkap tim Densus 88 bekerja di sebuah toko roti di Malang. Tidak ada yang mengenal dekat terduga teroris berinisial YR itu karena baru 3 hari bekerja di toko. Terduga teroris berinisial YR ditangkap Selasa malam di Malang oleh tim Densus 88 anti teror. Selain meringkusnya, tim Densus 88 juga menggeledah rumahnya di Surabaya. Selama di Malang, YR bekerja di sebuah toko roti milik FT di area salah satu pesantren putri di Bumiayu, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. YR bekerja selama 3 hari sebelum dibekuk petugas. Berdasarkan keterangan Ketua RT 1 Kelurahan Bumiayu, tidak ada yang mengenal dekat YR, apalagi data diri maupun asal-usulnya. Yang saya tahu ada orang ya kayak intel lah ya, nyari orang, kemudian kita curiga ada orang di situ. Kok lama di situ, ya ada tempat di situ. Loh, sopo sih le? Terus saya barani ke situ kan. Dan akhirnya kok lama-lama kok ketemu. Nggak tahu ketangkapnya di mana, nggak tahu. Kalau ketangkapnya di sini ya saya kan dipanggil, saya ketua RT-nya. Dan kebetulan ada polisi ke sini, bilangnya sudah, ya wes beres, ya sudah. Boleh uang. Oh gitu. Cari orang gitu aja. Orang yang ciri-ciri ini. Menyampaikan ciri-cirinya. Kalau yang baru di sini ya di kos-kosan cuma 1 orang. Itu pun penjahit, ternyata bukan orang itu. Petugas juga menggeledah kamar Yudo dan membawa sebuah kaos bertuliskan sebuah gerakan tertentu. Belum ada keterangan lebih lanjut dari pemilik toko roti maupun polisi terkait YR. Nur Ramadan melaporkan dari Kota Malang. Saudara, kakak beradik residivis kasus pencurian kendaraan motor yang telah beraksi di 13 TKP di sejumlah kota kembali diringkus anggota polisi Polsek Purwosari Pasuruan. Tersangka mencuri motor untuk membeli narkoba. Usai mengikuti pengembangan penyelidikan ke sejumlah lokasi pencurian, kakak beradik TA dan MA dikeler ke Mapolsek Purwosari, Pasuruan. Keduanya diringkus karena mencuri sepeda motor milik warga perumahan desa Martapura, Kecamatan Purwosari. Sementara uang hasil menjual motor curiannya digunakan membeli sabu-sabu. Curi sama saudaramu ya? Iya, Caranya nyuri gimana, Le? pakai kunci pak. Terus? Titik, Setelah itu? bawa kabur pak. Kabur. Iya, Terus dijual. iya, Uangnya untuk apa? buat jajan pak. Nyabu atau gimana? Iya, Nyabu. iya. Pelaku mencuri motor tidak hanya di kota dan Kabupaten Pasuruan, tapi juga di Probolinggo, Sidoarjo, dan Malang. Bahkan dari catatan kriminal yang didapat Polsek Purwosari, kakak beradik ini residivis kasus pencurian kendaraan bermotor di 13 TKP dan baru 2 bulan keluar penjara. Baru keluar, belum lama dia keluar dari MP, dia jalan-jalan memang dia mau mencari sepeda motor. Ternyata ada sepeda motor di Gria Inti Permata, Donorejo Purwosari sini ada di parkir depan rumah. Kemudian nantinya turun, si MA turun untuk ngambil dengan kunci T dan dibawa pergi. Kemudian dia jual di wilayah Kejayaan. Berapa kali keluar masuk penjara? Baru sekali, baru 2 bulan yang lalu dia keluar lepas. Kasus pencurian. Kasus pencurian sepeda motor, kasusnya sama. Polisi menyita barang bukti sebuah dokumen kendaraan, sedangkan motor curiannya yang sudah dijual ke seseorang penadah kini masih dalam kejaran petugas. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan. Saudara, Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Menparekraf mengapresiasi acara Demi Indonesia Goes to Campus. Demi Indonesia adalah gerakan yang dicanangkan Presiden pada 2022 itu untuk menggali potensi generasi muda agar bisa menciptakan peluang usaha dengan keahliannya masing-masing. Sehingga target 4,4 juta lapangan kerja pada 2024 dapat terpenuhi. Ribuan mahasiswa memadati Demi Indonesia Goes to Campus di UNER Convention Center Surabaya
Sejak Kamis pagi, para mahasiswa antusias datang mengikuti talk show yang menghadirkan tokoh inspiratif Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Menparekraf. Sandiaga Uno sangat mengapresiasi acara Demi Indonesia Goes to Campus yang menggali potensi anak bangsa. Gerakan yang dicanangkan Presiden pada 2022 itu diharapkan bisa memotivasi anak muda untuk menggali potensi dan keahlian dirinya serta dapat menciptakan peluang usaha atau lapangan kerja. Dengan berbagai potensi yang ada, Menparekraf menargetkan 4,4 juta lapangan kerja baru di tahun 2024 bisa terpenuhi. Skalanya, dan tadi kita melihat studi Bornean dengan adopsi ekonomi digital, dan juga kita lihat bagaimana antusiasme dari para peserta ini. Saya harapkan bisa membuka peluang usaha dan target 4,4 juta lapangan kerja yang kita ingin ciptakan di Menparekraf ini bisa tercapai. Selain Sandiaga Uno, turut hadir tokoh inspiratif lain seperti Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, istri Gubernur Jawa Timur Arumi Baksin, dan banyak tokoh lainnya. Dari Surabaya, Arif Purwanto melaporkan. Saudara, tim redaksi merangkum sejumlah berita selama sepekan yang menyita perhatian publik di Jawa Timur. Di antaranya, pasangan kekasih di Surabaya pembuang bayi di tong sampah ditangkap, hingga tembok perselisihan di Tuban dibongkar usai ada kesepakatan damai. Selengkapnya dalam Surabaya Sepekan. Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Kesamben, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Musibah ini melibatkan mobil rombongan santri asal Jombang yang dikemudikan oleh Raisan dengan pengendara sepeda motor dan pengendara sepeda ontel yang dikendarai oleh Sali. Korban pengendara motor Nopol S2173WE yang belum diketahui identitasnya dan tidak mengenakan helm seketika tewas di tempat kejadian. Nelayan Lamongan bernama Maksum yang hilang sejak 18 Mei lalu ditemukan mengapung di tengah laut dalam kondisi meninggal dunia. Sebelumnya korban melaut bersama rekannya Legani dengan perahu. Saat memasang jala ikan, tubuh Maksum dan Legani terjerat jaring dan tercebur ke laut. Kejadian itu diketahui kapal nelayan lain yang melintas. Legani berhasil ditolong, namun Maksum yang tidak bisa berenang tenggelam dan hilang. Warga di kawasan Benowo, Surabaya dikemparkan dengan penemuan jasad bayi perempuan terbungkus plastik di dalam tong sampah. Saat ditemukan, kondisi bayi berlumuran darah dengan tali pusar masih menempel. Usai penyelidikan, polisi kemudian menangkap pasangan kekasih penghuni rumah kos di Benowo. NT dan HD diduga merupakan orang tua yang tega membuang darah dagingnya sendiri. Tembok penghalang akses masuk rumah di Dusun Karangtawang, Desa Tambak Boyo, Kabupaten Tuban, akhirnya dibongkar. Setelah ada kesepakatan damai antara Nutri Sulis dan Tina yang masih sepupu ini. Pembongkaran disaksikan Kepala Desa, pihak Muspika, dan warga lainnya. Kesepakatannya yakni Nutri Sulis membongkar tembok dan memberi jalan 1 meter untuk akses keluar masuk keluarga Tina. Sedangkan Tina akan mengubah ruang tamunya menghadap ke barat jika nanti sudah ada biaya. Sebelumnya, peristiwa dipicu saat ada hajatan acara pertunangan di rumah Tina. Ketika itu Nutri Sulis ingin menjemur pakaian sebentar di depan rumah Tina yang masih berstatus tanahnya. Namun Tina membanting jemuran pakaian milik Nutri Sulis hingga rusak.
Nelayan Banyuwangi Lationo 41 tahun akhirnya ditemukan tewas mengambang di tengah laut. Korban 3 hari hilang usai kapalnya dihantam ombak saat hendak menepi ke pantai. Peristiwa bermula saat perahu korban yang hendak kembali ke pelabuhan tiba-tiba dihantam ombak besar. Perahu yang terdorong ombak menabrak perahu lain, hingga benturan keras menyebabkan korban jatuh ke laut dan tenggelam. Nikmatnya kerupuk pecel Semanggi membuat lidah tak henti berputar. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.